Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Survei SMRC elektabilitas Ganjar naik jadi 35,9%. Anies anjlok, katanya begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan politik hari ini ya tidak menjadi masalah ya. Banyak orang kemudian lembaga survei itu sudah tidak dipercaya hari ini begitu ya. Jadi setiap minggu keluar survei seperti ini, keluar survei begitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini begitu. Ngapain begitu kan? Sudah basi hal seperti ini begitu. Bayangkan begitu. Dari lembaga-lembaga survei yang kemudian memberikan narasi, membangun opini dan sebagainya begitu kan. Tetapi kita ya sebagai warga negara yang baik begitu, kita harus hormati itu begitu kan. Tetapi yang jelas menurut saya pribadi adalah bahwa langkah survei hari ini tergantung siapa sponsornya mereka begitu ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu kan ya. Keluar survei hari ini dibahas tetapi besoknya sudah tidak lagi di situ begitu ya. Jadi sudah ngapain kita harus percaya survei sana sini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Survei SMRC Anies Baswedan ya, elektabilitas Ganjar naik jadi 35,9%. Anies anjlok, katanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa di masyarakat itu Anies luar biasa begitu ya. Kenapa kok masih anjlok ya? Ini tergantung siapa sponsornya mereka, siapa yang bayar, kan begitu kan. Mulai dari Lampung, Jakarta, Papua begitu ya, Banten, Jawa Timur, Makassar dan sebagainya, Anies Baswedan disambut luar biasa begitu ya. Bahkan ya banyak narasi-narasi yang dibangun oleh mereka bahwa Anies Baswedan katanya kalah dan sebagainya begitu. Padahal ya bisa saja Anies Baswedan itu adalah surveinya kebalik begitu ya. Kalau yang survei LSI juaranya Prabowo, kalau yang surveinya SMRC Carta Politika juaranya Ganjar. Kalau bagi rakyat juaranya adalah Anies Baswedan. Betul begitu ya. Ini kena temparan keras begitu karena sekarang ini masyarakat itu sudah cerdas begitu ya. Kenapa lembaga-lembaga survei itu keluar setiap minggu begitu ya? Ya karena memang membangun opini begitu kan. Bagaimana caranya itu kepercayaan di masyarakat itu kepada Pak Ganjar. Tahu-taunya di masyarakat ya yang juaranya itu adalah Anies Baswedan begitu ya. Dipercaya itu adalah Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Bahkan tidak heran dengan hal seperti itu begitu ini. Survei SMRC, carta indikator sekarang ini nggak usah dianggap dan dipercaya. Mereka memang sudah dikontrak untuk sering rilis survei dengan mengumpulkan ya data-data itu. Ini kan sudah jelas begitu kan. Artinya selama ini ya lihat bahwa ya bisa saja itu kemungkinan besar ya karena ini adalah opinion begitu ya. Ya menurut saya pribadi tidak begitu percaya terhadap itu begitu. Dan bahkan netizen saja tidak percaya begitu ya. Ini kan luar biasa begitu. Dan bahkan ini banyak muncul spekulasi dari beberapa netizen begitu ya. Masih jadi pertanyaan, lembaga survei ini dapat duit dari mana ya? Dan apa untungnya bagi masyarakat? Betul begitu ya. Ya untungnya itu adalah membangun opini di situ begitu. Seolah-olah yang didukung itu adalah memang dukungan mayoritas masyarakat. Tahu-taunya kalau orang cerdas ya, tidak mungkin hanya memikirkan seperti itu begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu. Jadi apa? Karena masyarakat sekarang sudah cerdas, ngapain kita harus percaya terhadap itu begitu ya. Bahkan ini ya setelah PDIP ya mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, kalau pemilu diadakan hari ini siapa yang Anda pilih? Ini banyak sekali lihat begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja bahwa kita jangan berpatokan pada lembaga survei begitu kan ya. Ini ya tes ombak polling presiden ini bisa ya Anies Baswedan tetap dalam polling itu Anies Baswedan begitu kan. Jadi artinya selama ini apa? Kalau kita melihat lembaga-lembaga survei ini, wah ini banyak yang mungkin metodenya bisa diubah begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya survei SMRC elektabilitas Ganjar naik jadi 35,9%. Anies anjlok ya. Ya masyarakat sudah tahu begitu ya. Ngapain kita harus percaya lembaga survei begitu? Tetapi kita harus hormati begitu. Ini kan opinion mereka begitu ya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and
Consulting SMRC merilis survei terbaru terkait pilihan ya pemilih kritis terhadap 3 tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden capres pada Pilpres di 2024. Hasilnya Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh pemilih kritis. Di mana letak logikanya begitu? Apakah respondennya itu adalah orang-orang kritis? Kan begitu pertanyaannya begitu. Kalau yang dipilih itu adalah orang kritis, yang disurvei itu adalah orang kritis, lalu kemudian yang menyurvei apakah orang-orang akademisi? Kan begitu pertanyaannya begitu. Tidak mungkin dong ya rakyat yang kritis itu lalu kemudian orang desa misalnya. Dalam artian bahwa ya pasti yang disurvei itu orang-orang akademis. Kan begitu logikanya begitu ya. Kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ya. Pada pemilih kritis, tingkat elektabilitas Anies Baswedan mencapai 20,1%, sementara Prabowo Subianto 32,8% dan Ganjar 35%. Dan kata Direktur Riset SMRC Denny Irvana dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual ya. Kita tahu bahwa kita sering melihat bahwa SMRC seperti apa begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja bahwa di era hari ini sejak 3 tahun yang lalu Anies Baswedan tidak pernah mendapatkan survei yang paling tinggi begitu, tidak pernah begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat lembaga survei ini hanya membangun opini ke publik begitu, seolah-olah Pak Ganjar itu diminati. Bahkan ya, karena Pak Ganjar di urutan pertama, opininya bisa saja bahwa ya di masyarakat itu ya dikehendaki masyarakat. Padahal tidak, orang banyak yang masih ikut-ikutan sana sini begitu kan. Kalau kita melihat realitasnya, Anies Baswedan lah yang kemudian menjadi cikal bakal ya presiden selanjutnya begitu kan. Bisa saja surveinya salah kan begitu ya. Demi menyampaikan masih ada 11,3% yang belum menentukan pilihan dalam survei tersebut. Survei ini juga menunjukkan bahwa pada kelompok pemilih kritis dalam 5 bulan terakhir, suara Anies merosot dari 29,7% di survei Desember 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir 23 sampai 24 Mei 2023. Sementara Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9% ya pada periode yang sama. Demikian pula dengan ya dukungan para Prabowo ya naik 29,7% menjadi 32,8%. Bahkan Ganjar dan Prabowo bersaing ya ketat memperebutkan rebutan teratas, sementara Anies di urutan ketiga dengan selisih suara signifikan dengan Prabowo dan Ganjar. Kita lihat saja di masyarakat nanti apakah benar begitu ya. Bahkan ya Denny menjelaskan ya pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik ya secara lebih baik karena memiliki telepon atau cellphone sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial politik. Jadi itulah kelakuan lembaga survei ya. Bahkan ini mereka umumnya ya adalah pemilih kelas menengah, bahwa kelas ke atas lebih berpendidikan dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Bahkan ya Denny menyampaikan total pemilih kritis dalam survei tersebut secara nasional diperkirakan 80%. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dealing ya. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 915 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling wawancara dengan responden ya dilakukan lewat telepon oleh wawancara yang dilatih. Survei dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2023 ya. Artinya inilah yang dihasilkan oleh lembaga survei begitu kan. Tetapi masyarakat itu dibangun opininya, bagaimana caranya masyarakat itu percaya terhadap lembaga survei. Tapi tahu-taunya sekarang masyarakat sudah tidak lagi ya percaya terhadap lembaga survei, apalagi dibayar dan sponsornya siapa mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.